Salam Horas. Kebaktian Minggu Jubilate HKBP Serpong, Minggu 3 Mei 2020. Topik minggu kita, bersoraklah bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB nomor 7, ayat 1, 2, dan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami akan memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425, ayat 1 dan 2. Berkumandang suara dari seberang. Bersama
Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi hukum Taurat bagi kita di Minggu Jubilate hari ini, yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 5. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 227 ayat 1 dan 2. Andaikan surya pagi tersembunyi. Silakan berdiri. Kehidupan manusia tidak terlepas dari penderitaan. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan kehidupannya, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seseorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukannya. Merebaknya wabah virus corona COVID-19 di seluruh dunia telah menghadirkan kecemasan dan ketakutan. Ketika jumlah pasien corona semakin meningkat, semua orang berusaha untuk menyikapi situasi ini sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak ada tanda-tanda bahwa wabah ini merupakan hukuman Allah bagi kita, sebab siapa saja bisa terpapar. Beberapa pasien corona bahkan adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami,
Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ampunilah dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 4. Apapun juga menimpamu.
Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini tertulis di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 188 ayat 1 dan 2. Tiap langkahku. Silakan berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Marilah kita mendengar warta jemaat bagi kita di minggu ini. Majelis HKBP Serpong menyampaikan
Selamat melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Warta Minggu 3 Mei 2020. Nama minggu kita adalah Minggu Jubilate, artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Topik minggu kita adalah bersorak-soraklah bagi Tuhan, 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36. 2. Ibadah Minggu. Saat ini kita masih melaksanakan ibadah minggu secara online di rumah kita masing-masing yang dimulai pukul 8 WIB. Kiranya seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. 3. Kegiatan kategorial dan pertandingan week secara online. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, Majelis menghimbau agar kegiatan-kegiatan kategorial dan pertandingan week dapat dilakukan secara online dari rumah kita masing-masing. Bagi yang akan melaksanakan kegiatan kategorial dan pertandingan week, dapat berkoordinasi dengan sekretariat untuk acara dan pelayanan. 4. Protokol COVID-19. Pada masa situasi pandemi coronavirus yang disebut dengan COVID-19, gereja tetap selalu menghimbau agar seluruh pralado dan anggota jemaat mengikuti arahan pemerintah dan pemimpin gereja untuk mengikuti protokol guna memutus penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan hal-hal yang telah ditentukan. 5. Persembahan dan ucapan syukur. Dalam masa situasi sekarang ini, kita tetap bersyukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan, dan marilah kita respon dengan menyerahkan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya melalui transfer rekening Huria. 6. Fasilitas QRIS. Mulai minggu ini, HKBP Serpong telah menggunakan fasilitas QRIS untuk pembayaran non-tunai digital. Sekretaris Surya akan membacakan penjelasan terkait QRIS melalui mimbar warta ini. Untuk itu kepada Sekretaris Surya kami persilakan untuk membacakan penjelasannya. QRIS HKBP Serpong. Yang kami kasihi majelis dan seluruh anggota jemaat HKBP Serpong, dalam rangka memudahkan jemaat dalam memberikan persembahan maupun donasi, HKBP Serpong melalui para tahun dan bendahara telah bekerjasama dengan MyBank untuk mengaplikasikan QRIS dalam transfer persembahan yang ada di HKBP Serpong. QRIS Quick Indonesia Response Standard adalah metode transaksi pembayaran dengan menggunakan scan code QR yang sudah distandarisasi oleh Bank Indonesia, sehingga seluruh pengguna aplikasi yang menyediakan pembayaran QR dapat bertransaksi di seluruh merchant untuk HKBP Serpong yang menerima persembahan transfer berbasis QRIS. QRIS mampu membuat jemaat lebih mudah memberikan persembahan, donasi, sumbangan non-tunai digital untuk gereja HKBP Serpong karena terintegrasi dengan semua aplikasi penyedia jasa pembayaran, yaitu Link Aja, OVO, GoPay, Dana, dan QR bank lainnya. QRIS menjadikan penyerahan persembahan, donasi, sumbangan yang kita lakukan akan lebih simpel karena kita hanya memerlukan satu QR untuk semua persembahan pada berbagai aplikasi dalam satu genggaman dan melakukannya tanpa meninggalkan rumah atau kantor. Untuk itu, marilah kita menyaksikan presentasi berikut ini.
Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Demikianlah warta minggu ini, warta keuangan, Huria, pembangunan, dan COVID-19 HKB Serpong, dan warta lainnya dapat kita baca pada lembar warta tertulis yang dibagikan melalui grup WA Group. Marilah kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan pada kami, sehingga di pagi hari yang indah ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau juga menyertai dan memberkati kehidupan kami selama 1 minggu yang telah kami lalui, dan kami dapat merasakan berkat baik itu melalui pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Ya Bapa yang baik, Engkau mengetahui saat ini bangsa dan negara kami sedang mengalami pergumulan akibat wabah virus COVID-19. Banyak kesedihan dan penderitaan yang dialami umat-Mu, bahkan masih ada yang bergumul melawan penyakitnya akibat virus COVID-19 ini. Dan ada juga saudara kami yang sudah lebih dahulu menghadap Engkau. Ya Bapa yang baik, kami memohon kepadamu, berkati dan jamalah jemaat-Mu yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Angkatlah segala penyakit yang dialami mereka, sehingga kesembuhan menjadi milik mereka, dan mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Begitu juga buat saudara kami yang sedang berduka karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Berikanlah kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu saja. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon berikanlah berkat dan kesehatan, serta kekuatan bagi semua tenaga medis, baik dokter maupun perawat, yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19 dan penyakit lainnya. Curahkanlah berkat-Mu agar mereka tetap terlindungi dan terhindar dari segala penyakit, sehingga mereka tetap sehat dalam menjalankan tugas pelayanannya. Berikanlah mereka kesabaran dan sukacita, karena di balik tugas mereka yang berat, mereka juga harus berjuang menahan rindu akan keluarga mereka di rumah. Bapa di sorga, kami juga berdoa memohon kepadamu untuk pemerintah negara kami, negara Indonesia ini. Berikanlah berkat-Mu kepada mereka, baik pemerintah pusat dan daerah yang membuat kebijakan, agar segala kebijakan mereka bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 ini. Berikanlah petunjuk-Mu agar mereka mampu mengatasi permasalahan wabah ini dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari wabah ini. Bapa yang baik, kami juga memohon kepadamu bagi mereka yang masih meremehkan dan tidak peduli terhadap COVID-19 ini. Sadarkanlah mereka agar mereka ikut berpartisipasi aktif dan tidak menyebar luaskan penyakit COVID-19 ini. Berikanlah rahmat-Mu agar hati mereka terbuka untuk bisa mengerti bahwa wabah ini sangat berbahaya, dan mereka dapat menjalankan anjuran-anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Ya Bapa, kami berdoa buat program gereja kami, di mana telah kami bentuk Satgas COVID-19 HKB Serpong, untuk memberikan bantuan baik layanan kesehatan maupun bantuan ekonomi kepada jemaat-Mu karena dampak COVID-19. Berkatilah agar pelayanan kami di gereja-Mu bisa berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa buat orang tua kami, anak-anak kami, dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Berikanlah umur yang panjang buat orang tua kami, anak-anak kami yang Kau titipkan kepada kami, dari yang terkecil sampai yang dewasa, baik masih dalam sekolah, mencari pekerjaan, dan yang sudah saatnya berumah tangga. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu, saudara kami yang merindukan anak. Ya Tuhan, dengarlah doa dan permohonan mereka. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang disampaikan Amang Pendeta Rohara Panjaitan.
Berkatilah Amang Pendeta dan keluarga, sehingga melalui pelayanan Amang Pendeta kami ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan buat kami jemaat-Mu, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu agar menjadi berkat dan sukacita buat kami. Inilah doa syukur serta permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar khotbah sambil bernyanyi dari NKB nomor 195 ayat 1 dan 2. Kendati hidupku tentram. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan firman Tuhan di Minggu Jubilate pada hari ini tertulis dalam 1 Tawarikh 16, dimulai dari ayat 31 sampai ayat 36. 1 Tawarikh 16 dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang saya kasihi Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus, juga saudara-saudaraku sekalian, Minggu Jubilate artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Jubilate mengajak kita bersorak-sorai bagi Allah karena pembebasan telah nyata. Minggu Jubilate yang artinya bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi, rujukan nas dari Mazmur 66 ayat 1. Ajakan bersorak-sorai bagi Tuhan cukup beralasan, karena Allah telah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dahulu mereka menjadi budak di Mesir, sekarang menjadi bangsa yang merdeka. Maka dalam 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36 adalah bagian dari nyanyian syukur bagi Tuhan yang dinyanyikan oleh umat Tuhan bersama Raja Daud di hadapan tabut perjanjian. Ketika itu tabut perjanjian dibawa masuk ke kota Yerusalem. Tabut perjanjian atau tabut suci sebagai tanda kasih setia Tuhan atas umatnya. Tabut perjanjian menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, di mana tabut perjanjian itu berisikan 10 hukum Taurat Musa dan tongkat Musa. Yang saya kasih Bapak Ibu, juga saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus, jika dalam perjanjian lama tabut perjanjian itu sebagai simbol atau tanda kehadiran Allah, maka dalam perjanjian baru juga pada masa kini Allah hadir secara langsung dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Yang saya kasihi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, setiap kali kita memasuki Minggu Jubilate, ada beberapa pertanyaan yang terlintas di dalam pikiran kita masing-masing. Bisakah saya bersuka cita? Bisakah saya berjubilate dalam situasi sulit? Dalam kemiskinan? Dalam penyakit? Dalam masalah ekonomi yang saya hadapi saat ini? Bisakah saya berjubilate dan bersuka cita di tengah persoalan pekerjaan, persoalan keluarga, dan lain-lain? Memang Bapak Ibu yang saya kasihi, sulit rasanya bersuka cita atau berjubilate karena memang kita adalah manusia yang lemah. Sulit bagi kita untuk bersuka cita di tengah masalah, di tengah tantangan, di tengah penderitaan. Tetapi inilah kelebihan kita orang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, bahwa kita mampu bersuka cita karena Yesus Kristus. Yesus selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Yesus tidak memakai simbol apapun. Yesus tidak memakai apapun, tapi dia sendiri
Dia sendiri datang dalam kehidupan kita. Yesus memasuki kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, dalam pergumulan kita, dalam persoalan kita. Maka orang yang percaya kepada Yesus memiliki iman yang teguh, dan orang yang beriman memiliki pengharapan. Maka di tengah pengharapan ini, dalam pengharapan akan Yesus, disitulah kita mampu bersukacita. Jadi sukacita kita hanyalah di dalam Tuhan. Karena kita tahu sukacita di dunia ini hanyalah sementara. Yang saya kasihi Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita menyanyikan sebuah lagu bahwa sehabis pelangi pasti, sehabis hujan pasti datang pelangi. Dalam arti sehabis masa sulit, setelah kita melewati masa sulit, masa-masa yang penuh pergumulan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, bahkan mungkin lebih indah daripada sebelumnya. Kita teringat akan pergumulan Ayub, karena Ayub adalah orang yang setia kepada Tuhan, hamba Tuhan yang saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan. Dia ditimpa masalah besar, semua anaknya meninggal, harta bendanya hancur, terbakar, dia sendiri jatuh sakit, hampir sekarat, dan semua sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, dan benar-benar hidupnya sangat memprihatinkan, dan istrinya juga sudah bosan dengan dia. Tetapi dia selalu berharap kepada Tuhan. Ayub berharap di tengah kesulitan hidup yang dia alami, dia tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia tetap bertekun dalam doa. Dia tidak meninggalkan Tuhan dalam masa-masa sulit. Sehingga Tuhan berkenan dan Tuhan menyayangi Ayub. Kemudian hari Allah memulihkan keadaan Ayub. Allah mengembalikan harta bendanya 2 kali lebih lipat daripada sebelumnya. Dan kemudian Ayub melahirkan anak-anak yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Demikianlah Allah bekerja dalam kehidupan orang yang setia dan selalu berharap kepada Tuhan, sekalipun masalah besar, sekalipun kesulitan-kesulitan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak semua orang percaya untuk bersukacita di tengah menghadapi banyak persoalan hidup, termasuk ancaman-ancaman hidup, ancaman COVID, virus yang mengancam dunia dan kehidupan kita saat ini. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat mula-mula di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ternyata hanya di dalam Tuhan ada sukacita yang abadi. Jadi di luar Tuhan sulit bagi kita untuk bersukacita. Nah, itulah makna Minggu Jubilate pada hari ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa sukacita kita hanyalah di dalam Tuhan. Maka berjubilatelah setiap saat. Jikalau umat Tuhan pada zaman dulu bersukacita karena mereka telah diselamatkan dan dibebaskan, maka saat ini juga kita harus bersukacita. Bahkan firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, karena dialah yang memelihara kamu. Kekhawatiran apapun, termasuk kekhawatiran yang terjadi pada akhir-akhir ini, ketika orang terjangkit virus, yang terbayang di dalam pikirannya kematian,
Mereka tidak membayangkan bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Kadang mereka tidak membayangkan bahwa Tuhan bekerja dalam setiap kejadian, dalam setiap peristiwa. Yang saya kasihi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dalam nama Tuhan, barang siapa yang diberi kehidupan patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab pembebasan dan penyelamatan serta karyanya bagi setiap kita, setiap orang, menggugah kita, menyadarkan kita untuk semakin percaya kepada kasih karunia Tuhan. Percayalah bahwa Allah memegang kendali hidup kita. Jadi orang beriman patut bersyukur. Orang beriman patut bersukacita dan berjubilate. Sebab iman kepada Kristus adalah tanda keberadaan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, bahkan melupakan kita. Maka janganlah menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetaplah setia beribadah, berdoa di rumah masing-masing. Rayakanlah imanmu sebagaimana umat Tuhan pada zaman dahulu merayakan imannya ketika mereka dibebaskan. Demikianlah kita merayakan jubilate pada minggu ini. Rayakan imanmu dan bersukacitalah dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Apapun pergumulan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 41 ayat 11 dikatakan, Aku akan menolong engkau. Tuhan akan menolong kita. Tuhan berjanji memegang tangan kita dengan tangan kanannya supaya kita memperoleh kemenangan dalam setiap cobaan dan pergumulan hidup. Jadi di minggu jubilate ini kita benar-benar diyakinkan, kita benar-benar diselamatkan, kita benar-benar dikuatkan oleh firman Tuhan. Apapun yang terjadi, apakah persoalan ekonomi yang melanda kehidupan kita saat ini semakin berkurang, apakah masalah pekerjaan, terutama saudara kita yang sudah PHK akibat dampak COVID ini, atau mungkin saudara kita yang masih sakit dan sedang berjuang untuk sembuh, apapun itu, termasuk gangguan yang kita alami, kita tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Banyak kerugian-kerugian yang dialami oleh saudara-saudara kita. Apapun itu, tetaplah serahkan kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita mampu dan bisa kuat. Dan hanya dalam Tuhanlah kita mampu bersukacita. Kiranya Tuhan Yesus sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita, menguatkan kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di minggu jubilate ini, kami mampu bersukacita, bersorak-sorai, walaupun dalam masalah besar, dalam kesulitan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, sumber sukacita, sumber berkat, akan memulihkan keadaan kami pada waktunya. Kami tidak akan pernah panik bahkan putus asa. Sebab tangan Tuhan memegang hidup kami. Tangan Tuhan menolong kami. Sehingga kami akan melewati masa-masa sulit ini. Dan kami akan keluar menjadi Kristen-Kristen pemenang. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah semua umat di dunia ini. Karena Tuhan sendiri memusnahkan, melenyapkan virus Corona atau COVID-19 dari muka bumi, supaya keadaan kami bisa pulih kembali. Berkati semua umat-Mu yang beribadah saat ini dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Marilah kita menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku. Kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Salam sejahtera Tuhan Yesus memberkati. Shalom.